Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyullah syaikhul fadil jailani wa ila rafi'il mahrum bagi haji kantor dan masyuri bin sastra Allah wa ila wahi jami'al kuburina muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa benar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahi 'ala nikmatil iman alhamdulillahi 'ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Selasa sore. Yang alhamdulillah pada kesempatan sore ini urang sadayana tiasa dikumpulkan Allah dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadi sempat hujan deras, petir yang menggelegar, insyaallah itu semuanya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekeluargaan, para sahabatnya, para tabi'in sholihin, lumayan ke orang sadayana. Semoga orang sadayana senantiasa menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian Selasa sore, alhamdulillah kita sudah nyampe hari ke-27 di bulan Ramadan tahun ini. Tanpa kerasa Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita semuanya. Ramadan sebentar lagi tinggal kurang lebih 3 hari. Kalau menurut hemat saya lebih baik nanti kita manut petunjuk pemerintah. Pemerintah sidangnya kapan, keputusannya apa. Nah, menurut hemat kami lebih baik kita manut kepada pemerintah. Lebarannya kapan, itu kita manut terhadap ulil amri, umarok kita semuanya. Ya insya Allah kalau enggak Jumat ya Sabtu, tidak jauh dari itu. Maka pada kesempatan sore ini marilah senantiasa kita memohon kepada Allah semoga senantiasa di 10 hari terakhir ini kita senantiasa terbebas dari api neraka, senantiasa diampuni dosa kita semuanya, senantiasa kita diberikan hati yang semakin tenang, semakin tatmainul qulub. Pada kesempatan sore ini, program kemarin seharusnya ada pengajian dari keluarga Sakinah, mungkin belum datang atau dalam perjalanan. Saya tidak tahu, kita tunggu saja. Sambil menunggu kita langsungkan tausiah ngaji bersama kita pada kesempatan sore ini. Nanti kalau sudah para ustazahnya hadir, kita beri kesempatan, kita beri waktu. Insya Allah mungkin tidak lama lagi akan hadir. Nah, itu Bu Eko sudah hadir. Nah, mungkin dari rombongan akan ada kabar. Maka Bu, kira-kira keluarga Sakinah atau dari ustazahnya sudah perjalanan belum? Oh iya, karena hujan deras. Kira-kira masih nunggu reda atau gimana?
Ya, ini sambil nunggu, masih ada waktu, kita lanjut pengajian sambil nunggu para ustazah datang. Kita sama-sama mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore ini kita akan mengkaji bab tema tentang kalau Lailatul Qadar sudah ya, Lailatul Qadar sudah, insya Allah di malam-malam ganjil tinggal satu malam lagi, malam 29. Nah, di malam Lailatul Qadar kita sudah dipahamkan secara syariat artinya apa, secara hakikat bagaimana. Yang mana secara syariat ciri dari Lailatul Qadar adalah dikatakan ada di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir dikerucutkan lagi ada di malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ada lagi diriwayatkan dari hadis Rasulullah ciri secara syariat malam Lailatul Qadar yaitu pada malam harinya itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak ada hujan, paginya pun matahari bersinar tidak terlalu terang, tidak terlalu redup. Nah, tetapi menyejukkan. Itulah secara syariat tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang pada malam itu banyak-banyak ibadah kepada Allah, apapun wujudnya, baik tarawehnya, baik zikirnya, baik tahajudnya, maupun sholat malamnya, maupun sedekahnya, apapun yang dikerjakan pada malam itu, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Kebaikannya dibalas oleh Allah lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Secara syariat digambarkan seperti itu. Tetapi jangan lupa kita juga harus berpegangan terhadap hakikat, yang mana hakikat itu merupakan inti, merupakan rahasia di dalam syariat, yang mana Lailatul Qadar secara hakikat adalah senantiasa hati kita tersinari oleh cahaya-cahaya ilmu dan ma'rifat kepada Allah, yang mana cahaya itu jauh lebih baik daripada cahayanya 1000 bulan yang menyinari alam semesta ini. Bayangkan jika pada malam hari yang gelap gulita, cahaya itu ada satu bulan purnama, itu sudah terang, apalagi 1000 bulan, sungguh terangnya tidak bisa terhingga. Sehingga ciri hati orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah yaitu orang-orang yang pada malam-malam ganjil, artinya ketika malam itu tidak ada hawa panas, artinya di dalam hatinya tidak ada lagi siksa api neraka. Dan juga pada malam itu digambarkan tidak terlalu dingin. Kalau tidak terlalu dingin itu maknanya adalah hati tidak terlalu berbangga-bangga dengan kebahagiaan surga, tidak berbangga-bangga dengan kenikmatan, tidak berbangga-bangga dengan kenikmatan dunia maupun akhirat. Sedangkan pada malam itu tidak turun hujan. Tidak turun hujan di sini secara hakikat adalah hati senantiasa tidak merasa sedih, nelangsa, tidak merasa takut dan sebagainya. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sehingga pada pagi harinya digambarkan matahari tidak terbit secara terang benderang, artinya tidak panas tetapi tidak terlalu dingin. Yang ada adalah hati sejuk. Matahari bersinar secara sejuk, artinya hati kita senantiasa dihadapkan apapun oleh Allah, hati kita senantiasa dalam keadaan hati yang tentram, bahagia. Pada malam Lailatul Qadar itu digambarkan hati orang yang menjadi calon kekasihnya Allah senantiasa hatinya terlalu terang, selalu bahagia, terang benderang akan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo dengan Lailatul Qadar yang di 10 malam terakhir ini kita sempurnakan dengan zakat fitrah yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari ke-28 besok. Insya Allah
Mari zakat fitrah kita tunaikan. Bagi yang anaknya sudah di sekolah, ya di sekolah. Bagi yang belum, dilaksanakan di Masjid Baitul Hikmah. Insya Allah besarannya 2,8 kg beras. Kalau mau digenapin 3 kilo jauh lebih baik, lebih lagi juga lebih baik. Yang jelas setiap jiwa yang sudah terlahir, yang belum meninggal, baik bayi maupun sudah dewasa maupun sudah tua, hukumnya wajib. Wajib membayar zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah. Yang insya Allah zakat fitrah itu oleh panitia akan diamanahkan, disampaikan kepada yang berhak saja. Berarti tidak dibagi rata, karena itu hanya untuk yang berhak menerima 8 golongan asnaf yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, secara syariat mengapa sih kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah yang hanya di bulan suci Ramadan? Itu ada rahasia besar baik secara dhahiriyah maupun batiniyahnya. Mengapa itu semua dilaksanakan, dianjurkan, diperintahkan, diwajibkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang mana zakat fitrah itu senantiasa untuk mensucikan harta kita, mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita, dosa kita, yang mana selama bulan Ramadan kita sudah ditempa oleh Allah dengan puasanya, maka disempurnakan dengan zakat fitrahnya. Maka secara kewajiban kita secara syariat, tentu wajib hukumnya untuk kita melaksanakan zakat fitrah di hari esok, yang mana itu semuanya menjadi ketentuan dan tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Secara hakikat zakat fitrah perlu kita pahami, yaitu mengeluarkan dari yang bukan hak kita. Mengeluarkan dari yang bukan hak kita. Apa yang bukan hak kita? Yaitu satu, nafsu. Karena nafsu itu harus kita keluarkan dari rohaniyah kita, hati kita semuanya. Yang kedua, zakat fitrah itu secara hakikatnya adalah mengeluarkan keakuan diri, keakuan jiwa kita menuju hanya hati bermarifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita hanya zakat secara syariat, tetapi sadarilah zakat secara hakikat, yang mana itu semua wajib kita laksanakan seumur hidup kita. Seperti halnya kita beribadah, itu pun zakat. Kita pengajian pun zakat. Karena apa? Allah sudah memberikan kepada kita tubuh yang sehat, rezeki yang barokah, umur yang barokah, maka sudah sepantasnya rezeki itu kita syukuri dengan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah hakikat zakat fitrah yang insyaallah sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari ustazah-ustazah dari Majenang, dari keluarga Sakinah. Insyaallah mari kita dengarkan ilmu yang semoga bermanfaat, yang semoga membawa hati kita lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh-solehah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan ini sambil menunggu ibu-ibu ustazah menyampaikan materinya, maka perlu kita ketahui bahwa apapun yang nanti disampaikan terimalah dengan ikhlas hati. Terus kemudian jika ada yang baik kita ambil, jika ada yang merasa kurang pas maka kembalikan kepada Allah, karena sejatinya semua itu datangnya dari Allah dan hanya karena Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan sore ini, meskipun ibu-ibunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
insya Allah tidak menjadikan patah semangat, tidak menjadikan berkurangnya semangat kita semuanya untuk terus bertolabul ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah hadir nggih, Bu? Hah? Oh, karena basah ya. Iya, basah. Alhamdulillah jauh-jauh dari Majenang ya Bu, mau ke sini. Cuman ini enggak kita suguh apa-apa ya. Karena puasa ya. Mohon maaf ya. Ada berapa orang Bu? Sorangan? Oh, satu orang saja. Hah? Suami istri. Suaminya nanti ikut masuk ke sini. Oh, coba ngantar. Oh. Ikut masuk nggak apa-apa di sini. Ada saya. Hah? Iya, di sini mana? Di mana sih? Oh, iya, nanti tak ajak nanti. Sambil nunggu. Hah? Saha sih, Pak Saha arana? Oh, iya. Berarti suami istri ya, 2 orang ya. Nggih. Diajak masuk aja, Bu. Enggak apa-apa, diajak masuk. Kayak lelaki gitu. Ndak orang teh. Jenis kelaminnya beda. Jangan ibu-ibu. Mungkin itu ibu-ibu sadayana ya. Nanti sambil kita menunggu, mungkin nanti kita sampai jam 5 ya, sama ya. Waktu sampai jam 5 atau jam berapa nanti? Jam 5 Mas. Sampai jam 5 ya. Iya, makanya nanti kita pastikan gitu. Gitu nih Bu, nanti kita sambil menunggu beliau-beliau.